Halo Sobat Indonesia, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Mariana Riki bisa membersamai Anda dalam podcast bareng BPJS Kesehatan Boyolali. Dan saat ini saya sudah bersama dengan, di samping saya ada Pak Ndaru Kristian Nugroho. Beliau adalah Kabag Kepesertaan BPJS Boyolali. Dan di podcast kali ini kita akan membahas tentang layanan dan kepatuhan JKN bersama BPJS Kabupaten Boyolali. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Nana. Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih sudah hadir di studio pada kesempatan kali ini. Dan podcast ini kita kan beberapa waktu sudah membahas banyak hal, tapi untuk tema kali ini adalah layanan dan kepatuhan JKN bersama BPJS Boyolali. Nah, bagaimana dengan BPJS Boyolali saat ini? Bagaimana kepesertaannya? Apakah sudah mengalami peningkatan atau mungkin ada kurang force sehingga ada satu sisi kurang seperti itu, Pak? Ya, alhamdulillah saat ini untuk kepesertaan di Boyolali untuk JKN ini lumayan bisa dikatakan sudah memenuhi universal health coverage. Wow, luar biasa. Jadi istilahnya lebih dari 95% penduduk itu sudah terdaftar JKN. Nah, itu yang menjadi hal yang baik karena kalau sakit tentu saja tidak perlu bingung lagi untuk masalah pembiayaan pengobatan rumah sakit atau di fasilitas tingkat pertama. UHC ya, sudah ya, UHC luar biasa, betul, UHC ya. seperti itu. Iya. Berarti UHC ini ditetapkan kapan ya, Pak? Ya, ditetapkan setelah tercapai angka minimal 95. Namun saat ini kami masih kejar untuk mencapai sesuai RPJMN. Tahun ini targetnya 98. Ya, 98, berarti masih 3%. Iya, kurang 3% lagi. Ini yang dikejar siapa nih Pak? Pekerja yang belum, pekerja swasta atau mereka yang belum masuk ke situ pekerja swasta, atau ada yang lain mungkin masyarakat umum atau seperti itu? Ya, jadi kalau angkanya tepatnya itu sekarang di Boyolali 96,3. 96,3. Ya. Nah, itu masih ada yang belum terdaftar ya kesimpulannya. Nah, di sini kami terus berupaya untuk merekrut agar penduduk nantinya bisa seluruh terdaftar, ya harapannya nanti bisa 100% pada akhirnya. Nah, kalau ditanya siapa yang belum tercover, yaitu kalau dari segmen istilahnya pekerja, ya, pekerja penerima upah, itu kami yakin bahwa saat ini sudah hampir semua terdaftar. Hampir semua sudah terdaftar, tapi masih? Ya, kalau ada yang belum itu sektornya biasanya di sektor UMKM. UMKM ya. UMKM itu ada usaha mikro yang saat ini kami terus dorong. Nah, itu karena ya ada beberapa hal yang perlu dioptimalkan, mungkin dari kesadaran dari pemberi kerjanya ataupun dari pekerjanya juga belum paham kalau sebenarnya punya hak didaftarkan oleh pemberi kerjanya. Betul. Itu artinya di sektor swasta ya Pak? Ya, betul. Sebenarnya kalau ke sini, apakah persyaratan untuk menjadi peserta dari pemberi upah swasta ini seperti apa? Ya. Apakah harus ada kesulitan atau mungkin itu yang membuat banyak sekali yang belum masuk ke UHC? Ya, kalau dari sektor badan usaha swasta istilah di kami, ya yang jelas ada kegiatan aktivitas usaha ya, usaha di mana di situ ada status pemberi kerja dan pekerjanya. Harus ada. Ya, harus ada itu dulu. Jadi ada kontrak ketenaga kerjaan antara pemberi kerja dan pekerjanya. Nah, itu meyakinkan bahwa memang layak masuk kategori badan usaha. Karena kalau misal usaha keluarga yang di dalamnya hanya dikelola sendiri oleh anggota keluarga, itu belum bisa masuk. Oh, belum bisa masuk. Berarti harus ada relation. Tidak pemberi kerja dan penerima kerja. Betul. Kalau mereka keluarga nggak bisa. Ya, bisa. Memang ada persyaratan-persyaratan untuk dipenuhi ya, istilahnya berkas-berkas yang harus disiapkan. Itu syarat tuh? Iya, itu antara lain yang pertama ya sudah memiliki NPWP, kemudian ada izin. Izin itu bisa izin operasional atau izin NIB. Kalau harapan kami sudah tertib NIB ya, nomor induk berusaha itu. Nomor induk berusaha harus ada. Iya, itu menjadi hal penting bagi kami karena menjadi legalitas usaha tersebut. Itu syarat lain selain itu?
Ya, kalau misalnya sekolahan itu kan tidak memiliki NIB karena perizinannya berbeda. Iya, Nah, karena itu, dia bukan usaha pada ya, umumnya. Itu bisa juga nanti menggunakan mekanisme perizinan yang lain, izin operasional ataupun yang lainnya. Iya. Itu ada lagi, Pak? Ya, sementara itu. Tapi nanti setelah prosesnya ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Iya, betul. Bagaimana ini prosesnya? Tadi kan sudah ngomong, ada prosesnya belum? Proses pendaftarannya gimana? Kan tadi syaratnya udah, dia sudah punya NIB, sudah punya NPWP. Nah, kemudian ini misalnya ada syarat nggak, kayak ada minimal berapa, terus ini harus, kalau misalnya kurang ini harus melengkapi itu, seperti itu apa, Pak? Iya. Jadi untuk bisa mendaftar itu ada 2 hal penting. Yang pertama yaitu mendaftarkan entitas badan usaha. Jadi perusahaannya dulu. Setelah itu dilanjutkan pendaftaran karyawan dan anggota keluarganya. Oh, ya. Karyawan dan anggota keluarganya. Artinya anggota keluarga karyawan itu juga masuk ke situ? Ya, otomatis punya hak. Jadi kalau yang didaftarkan hanya karyawannya, tapi sebenarnya penjaminan itu sudah termasuk anggota keluarga. Keluarga inti. Keluarga inti. Ya. Istri? Suami istri dan anak. 3 anak. 3 anak, maksimal 3 anak. Iya. Wah, harus punya anaknya 3 aja, jangan banyak-banyak. Tapi bukan berarti terus mendorong gitu ya. Baik. Monggo silakan. Kalau pada proses pendaftaran ini, berarti ketika sudah mendaftarkan, perusahaannya sudah mendaftarkan, kemudian ini yang bertanggung jawab harus perusahaannya yang itu ya, pemberi kerjanya. Iya, pemberi kerja. Biasanya diwakilkan sih untuk prosesnya itu dari pihak di perusahaan itu, biasanya HRD atau personalia itu yang menghubungi kami. Jadi untuk bisa mendaftar ini memang harus ada kontak dengan petugas kami ya. Jadi paling mudah ya ke kantor kami, itu paling mudah ya, paling mudah ke kantor kami, nanti ketemu dengan petugas RO namanya, relationship officer. Nah, nanti akan di situ akan diproses. Ya, prosesnya itu yang pertama mengisi formulir registrasi perusahaan. Harus registrasi dulu. Ditandatangani pimpinan perusahaan. Kemudian setelah itu akan kami buatkan proses untuk ini kelengkapan tadi NPWP, NIB, kalau sudah dipenuhi, nanti kami buatkan namanya akses user untuk akses namanya aplikasi EDABU. Aplikasi EDABU itu elektronik badan usaha untuk mengentry data karyawan. Pada saat itu, kalau syaratnya sudah selesai semuanya berkasnya. Kalau belum, lengkapi dulu ya. Tentu saja dilengkapi dulu. Ya, tapi sambil berproses, biasanya kalau sudah ada kontak untuk proses pendaftaran, ya kami tetap siapkan aja untuk kemudahannya. Dan kemudian setelah user password kami sampaikan, dan nanti HRD bisa mengentry secara online. Jadi untuk pengentriannya sudah tidak perlu lagi ke kantor kami. Mereka bisa online, berarti semacam mengisi formulir itu mereka bisa kerjakan di kantor ya? Iya, betul. Data-data karyawannya itu. Ya, jadi dari pihak HRD, personalia, tentu saja biasanya membutuhkan KK dari karyawan. Dari berdasar data-data. Ya, data NIK itu bisa untuk mengentry termasuk anggota keluarganya. Nah, itu kemudian akan kami approve sehingga nanti sudah terdaftar di tempat kami. Oh, berarti petugas HRD-nya harus entry semua karyawannya, selesai, kemudian konfirmasi. Misalnya konfirmasinya telepon atau by? Ya, ada beberapa mekanisme, bisa telepon dengan petugas kami ataupun juga bisa WA. Karena biasanya saat ada komunikasi dengan RO itu dari petugas kami menyampaikan nomor yang bisa dihubungi. Pak, it's done Pak, udah selesai gitu nih. Saya telepon nih ke Bapak nih, terus oke, kita approve gitu. Betul. Tentu saja yang tidak lupa adalah melaporkan data gaji karyawan juga. Itu memang syarat pada saat mengisi formulir itu. Iya, betul. Karena itu nanti menjadi penghitungan berapa persen. Iya, untuk iurannya. Pengusahanya berapa, pekerjanya berapa, begitu ya Pak? Oke. Nah, ini tadi sudah nih, prosesnya sudah. Saya ini pemberi kerja nih Pak. Oh, sudah selesai. Oke deh, Bapak ngabarin, oh semuanya sudah selesai nih. Terus Bapak ngabarin dong,
Pak, berarti ini nanti manfaat apa yang akan diberikan ke mereka yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan? Ya, betul. Jadi pada saat itu sudah selesai, tentu kami juga menyampaikan ke perusahaan mekanisme-mekanisme untuk kelanjutannya, yaitu bahwa nantinya mulai tanggal 1 bulan depan akan terbentuk iuran yang harus dibayar. Kemudian mekanisme penambahan pengurangan karyawan bisa melalui aplikasi Edabu tadi. Ya. Nah, kemudian nantinya pelaporan itu maksimal tanggal 20 untuk penambahan pengurangan. Nah, setelah itu yang seperti Mbak Nana sampaikan tadi, ada persentase yang ditanggung pemberi kerja dan pekerja. Jadi di sini iuran JKN untuk pekerja penerima upah itu besarannya berdasar gaji tetapnya. Gaji pokok ya? Ya, gaji pokok dan tunjangan-tunjangan tetap yang tidak dipengaruhi kehadiran. Itu besarannya 5% dari gaji, di mana 1% ditanggung karyawan, yang 4% ditanggung pemberi kerjanya. Berarti hitung-hitungannya harus sesuai dengan apa yang didapat pekerja dari pengusahanya itu. Betul. Nah, tadi kalau yang ditanyakan manfaatnya apa? Nah, manfaat dari pekerja, ya ini ada manfaat untuk pemberi kerja dan pekerja ya. Kalau untuk pemberi kerja tentu saja yang pertama ya comply terhadap perundang-undangan, bahwa karena kewajiban perusahaan ya untuk memberi kesejahteraan karyawan itu salah satu kewajiban jaminan sosial ya. Kemudian tentu saja meningkatkan reputasi perusahaan. Iya, karena semuanya sudah ditanggung BPJS Kesehatan karyawan. Iya, terutama bagi perusahaan yang biasanya melakukan aktivitas ekspor, nah itu sangat penting karena biasanya dari pihak buyer ya, pembeli atau yang importer di luar negeri itu biasanya mempersyaratkan ini harus ada bukti eviden bahwa memang jaminan sosial dan ketentuan perundang-undangan itu telah dipenuhi. Nah itu menjadi hal penting. Terutama juga nantinya kalau akan lebih jauh lagi untuk kemudahan dalam memperkerjakan tenaga kerja asing, hal seperti itu menjadi sangat penting. Dan juga ya selanjutnya yang manfaat pemberi kerja, tentu karyawan juga lebih produktif ya, karena merasa diperhatikan oleh pemberi kerja, merasa diperhatikan, kemudian juga nanti tidak bingung lagi kalau mengalami kebetulan mendapat musibah sakit ya, gitu karena sudah ada penjaminan ya. Hal itu yang berkaitan dengan pemberi kerja. Nah, kalau manfaatnya untuk pekerjanya tentu jaminan kesehatan ya. Kalau dia sakit, dan anggota keluarga. Anggota keluarga, betul. Itu akan mulai manfaat. Dan sebenarnya masih ada lagi manfaat untuk karyawan yang didaftarkan oleh perusahaan. Ini sebenarnya kalau dibanding-bandingkan dengan segmen yang lain itu bisa mendapatkan keuntungan. Sebagai contoh, kalau misalnya dibandingkan dengan penerima bantuan iuran ya, PBI ya. Kalau misalnya ada masyarakat terdaftar PBI tapi dia ternyata diterima bekerja di perusahaan. Kemudian yang bersangkutan itu kalau dipindahkan ke jaminan dari perusahaan, itu tentu saja haknya menjadi meningkat. Yang kalau di PBI hanya harus kelas 3, kalau di perusahaan minimal kelas 2. Minimal kelas 2. Minimal itu kelas 2. Jadi tentu saja lebih meningkat. Lebih meningkat. Itu dampaknya salah satunya. Berarti memang tidak bisa ya kalau di PPU swasta itu kelas 3 nggak bisa ya? Tidak bisa. Minimal kelas 2. Jadi para pembagiannya itu tergantung dari gajinya. Jadi gajinya dari UMK sampai besarannya 4 juta itu hanya kelas 2. Sedangkan perhitungan dari 4 juta sampai maksimal 12 juta itu dihitung kelas 1. Baik. Terus kalau mekanismenya pembayarannya bagaimana? Apakah perusahaan langsung dipotong? Berarti nanti kayak apa tuh? Debit langsung atau gimana itu, Pak? Ya, kalau di kami istilahnya itu close payment ya. Close payment itu berarti dari tagihan yang terbentuk itu harus dibayar penuh. Itu yang pertama ya. Tagihannya muncul di awal bulan, dibayarkan paling lambat tanggal 10 tiap bulannya. Tanggal 10 berarti 10 hari. Ya, paling lambat tanggal 10. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 10 itu setiap bulan berjalan harus dibayarkan. Kemudian yang membayarkan tentu saja dari perusahaan ya. Nah, ini menjadi salah satu tadi manfaat dari karyawan ya, kemudian pengelolaan karena yang bersangkutan sudah dikelola perusahaan ya. Jadi pembayaran dikelola perusahaan,
nanti mekanisme potong gaji itu dikelola dari perusahaannya, nanti tiap bulan perusahaan tinggal membayarkan ke nomor virtual account namanya, nomor virtual account milik perusahaan. Gitu, ya. Iya, baik. Berarti mudah sekali ya, karena kalau sudah terintegrasi itu jadi cepat gampangnya prosesnya Pak ya? Iya, betul. Baik, Pak Andaru, kalau tadi kita sudah ngomongin manfaat, kemudian syarat, dan sampai mekanisme pembayaran. Ini saya yang terakhir nih, hak dan kewajiban peserta PPU swasta dalam program JKN ini apa saja? Ya. Untuk hak dan kewajiban bisa dikatakan hampir sama dengan peserta JKN pada umumnya. Ya. Yang jelas yang pertama ya melaporkan data itu sesuai dengan yang sebenarnya ya. Jadi misalnya menyerahkan data pribadi anggota keluarga itu juga sama dengan yang realnya ya. Kemudian selain itu juga mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada di program JKN ini ya. Jadi untuk alur administrasi, kemudian terutama untuk saat memanfaatkan layanan kesehatan ya, karena ada alur-alur layanan yang harus dipenuhi, itu menjadi hal yang penting ya. Ya kurang lebih demikian hal yang bisa dan kewajibannya itu saja sudah disampaikan. Baik, berarti ini BPJS Boyolali masih mengejar sekitar ya di bawah 4% ya Pak ya? Kurang lebih. Kurang lebihnya itu, karena sekarang 96,3%. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang tadi disampaikan Pak Andaru bisa memberi semangat dan inspirasi yang belum sampai saat ini belum mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan, karena ini merupakan program nasional JKN dan tentu saja benefitnya sangat banyak sekali yang disampaikan. Jaminan kesehatannya juga dapat, bagaimana reputasi perusahaannya juga ketika mendaftarkan ke JKN ini sudah bisa tercover semuanya ketika mendaftarkan ke BPJS Kesehatan begitu ya. Baik, terima kasih Pak Andaru sudah hadir di studio pada kali ini. Semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk Sobat Indonesia yang saat ini sedang menyimak podcast BPJS Kesehatan Boyolali. Baik, saya juga ikut pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di episode berikutnya BPJS Kesehatan. Mudah, cepat, dan setara.